Halo, apa kabar saudaraku semua yang terkasih di dalam Kristus? Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan akan selalu menyertai kita untuk senantiasa. Amin. Jumpa lagi bersama aku Monica dalam sharing Alkitab bareng Mormon. Ini adalah episode yang ke-20. Puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena Dia telah memperkenankan hamba ini untuk menyampaikan firman-firmannya. Dan aku harap semoga semua video-video ini akan menjadi berkah dan kekuatan bagi siapapun yang mendengarnya. Amin. Oke, seperti biasanya, aku akan ambil beberapa ayat dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Kalau sebelum-sebelumnya, di episode sebelumnya, aku ambil dari Perjanjian Baru. Sekarang, aku akan ambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yehezkiel. Oke, langsung aja ya kita baca. Untuk bacaannya, aku ambil dari Yehezkiel 18 ayat 20 sampai dengan 24, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 32. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Oleh karena itu aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke. Jadi di firman ini kita pasti sudah bisa langsung menyimpulkan. Kalau ya, kita memang harus hidup benar. Kita harus hidup benar, kita harus setia kepada Tuhan, kita harus menjaga diri kita, tidak boleh berbuat jahat. Kalau misalnya berbuat dosa lagi atau berbuat jahat lagi, maka dosa kita akan tetap ada. Itu poin pentingnya, saudaraku. Mungkin di video-video sebelumnya ataupun kita mendengar khotbah di gereja ataupun saat kita membaca kitab suci, kita selalu mendengar Yesus mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ini kata-kata bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, ini mungkin udah kita sering dengar gitu ya. Maksudnya dalam perjalanan hidup kita pasti pernah lah beberapa kali mendengarkan firman ini. Kenapa firman ini kerap didengungkan? Mungkin dalam hati kita saat kita ke gereja kita berpikir, oh firman ini pernah aku dengar. Masalahnya saudaraku, firman itu kadang hanya cuma sebatas kita dengar, tapi kita tidak benar-benar melakukannya. Dan di sini Yesus mengajarkan kita, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini kita dengar berkali-kali.
agar kita ini bertobat gak cuma sekali, karena setiap kali kita pasti melakukan kesalahan, setiap kali kita pasti melakukan dosa. Dan ini Tuhan pada zaman Nabi Yeskiel pun sempat mengungkapkan bahwa dosa setiap orang itu tidak menjadi tanggungan bagi yang lain. Ini yang harus diingat. Ayo kita baca lagi ya. Bacaan yang ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Di sini Tuhan memberikan gambaran yang jelas bahwa dosa yang dilakukan setiap orang adalah tanggung jawab orang itu sendiri. Jadi meskipun kita sebagai anak kita melakukan kesalahan, itu bukan salah orang tua kita. Itu adalah kesalahan kita sendiri, itu adalah dosa yang kita lakukan sendiri. Kita pun harus bertobat sendiri. Di sini Tuhan mengatakan, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Hidup di sini tuh bukan hidup sebagai manusia, kita hidup sampai 70, 80, 90 tahun tuh bukan. Tapi hidup selama-lamanya di kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita, saudaraku. Dan dia menekankan bertobatlah. Bertobatlah itu untuk semua orang. Bukan, tidak hanya anak, tidak hanya orang tua, semua orang harus bertobat. Menyadari semua kesalahannya, mengakui bahwa ia berdosa dan ia membalikkan diri dari jalan-jalannya yang jahat. Mengubah hidup dan mengikuti dia. Mengikuti jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus. Mengikuti Tuhan. Jadi, jika kita masih muda, kita sebagai anak, kita masih memiliki orang tua, dan kita melakukan dosa, jangan menyalahkan orang tua kita, saudaraku. Dalam firman Tuhan, 10 perintah Allah yang diberikan Tuhan kepada Musa, hormatilah ayah ibumu. Meskipun manusia tidak ada yang sempurna, manusia pernah melakukan dosa, demikian juga orang tua kita. Kita harus tetap menghormati mereka, kita harus tetap mengampuni mereka. Dan segala dosa yang kita lakukan itu adalah dosa kita sendiri. Bukan tanggungan orang tua kita, bukan tanggungan kakak adik kita, bukan tanggungan pacar kita, bukan tanggungan tunangan kita atau suami istri kita, bukan. Tanggungan kita sendiri. Itu yang perlu pengampunan. Kita harus bertobat agar kita mendapatkan pengampunan, saudaraku. Dan orang tua pun tidak ada sekolah menjadi orang tua. Menjadi orang tua adalah sebuah proses, saudaraku. Mungkin ada orang tua yang dipandangnya baik, ada pula orang tua yang dipandang banyak orang buruk, tapi tidak ada yang bisa menilai kecuali Tuhan sendiri. Jika orang tua pernah melakukan kesalahan atau dosa, itu adalah dosa mereka sendiri. Dan mereka harus mendapatkan pengampunan dan mereka harus melakukan pertobatan. Karena apa? Karena setiap orang yang melakukan dosa itu adalah tanggung jawab dia. Bahkan ketika orang tua punya anak, anaknya melakukan dosa, misalkan anaknya melakukan kriminal kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau mungkin menggunakan narkoba, itu adalah kesalahan anaknya, bukan kesalahan orang tuanya, saudaraku. Karena sebagai manusia kita ini mendapatkan free will, kita mendapatkan pilihan, kebebasan untuk memilih. Dan Tuhan di sini sudah menekankan bahwa kita harus hidup benar dan menjauh dari kehidupan orang yang fasik, orang yang melanggar perintah-perintah Allah. Itu jangan kita lakukan. Jangan kita menjadi orang seperti itu. Perintah Tuhan itu seperti apa? 10 perintah Allah. Itu saja dari Musa. Di sini disebutkan bahwa apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Di sini ditekankan bahwa Tuhan itu sebenarnya mengasihi semua orang, bahkan
Tuhan tuh tidak menginginkan kematian kekal atau kematian di neraka itu untuk orang fasik, orang yang melanggar perintah Tuhan tuh enggak. Tuhan tidak mengendaki hal itu, saudaraku. Jadi meskipun kita saat ini itu melakukan banyak dosa, kita melakukan banyak kesalahan, dan kita termasuk golongan orang fasik karena kita melanggar banyak perintah Tuhan, bukan berarti Tuhan itu membenci kita. Enggak, saudaraku. Tuhan tuh tetap mengasihi kita. Tuhan menginginkan meskipun kita berjalan nggak lurus, jalan kita salah, Tuhan tuh menginginkan kita kembali kepadanya dengan pertobatan, dan kita akan mendapatkan pengampunan. Di sini disebutkan ayat 30, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Tuhan tidak pernah mengendaki satu pun dari kita yang merasakan kematian kekal di neraka, itu enggak. Tuhan menginginkan kita itu hidup bersama selamanya di kerajaan surga bersama dengan Dia. Dan di sini Tuhan di awal ayat-ayat ini disebutkan Tuhan itu memberikan gambaran bahwa orang benar itu akan hidup bersama Tuhan, dan orang fasik itu akan mendapatkan kematian. Tapi saudaraku, orang benar, kalau misalnya jalan hidupnya udah benar, tapi dia balik lagi berbuat jahat, balik lagi berdosa, balik lagi melanggar perintah-perintah Tuhan, dia akan tetap mendapatkan hukumannya. Dia dapat mendapatkan kematian kekal. Sebaliknya, kalau misalnya orang kita udah jalannya nggak benar selama jalan hidup ini, kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, bahkan kita mungkin kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tapi di satu titik, di satu masa kita kembali kepada Tuhan. Kita mengakui semua dosa-dosa kita menyesal apa yang kita lakukan ini salah. Kita menyesal dan kita benar-benar bertobat dengan pikiran, dengan hati, seluruh jiwa, dan sikap perbuatan kita ini berubah. Tuhan pun akan mengampuni kita. Dia akan menerima kita kembali. Dan meskipun kita awalnya termasuk golongan orang fasik, kita pun berkenan, kita pun akan mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Di sini disebutkan, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tuhan sudah mengungkapkan dengan jelas, jika orangnya udah benar, kemudian dia berbuat salah lagi, ancaman kematian kekal akan ada lagi. Terus solusinya gimana? Ya kita harus bertobat lagi. Bertobat tidak hanya dari mulut, tidak hanya Tuhan ampunilah aku tadi berbuat dosa, aku tadi gosipin teman-temanku soalnya aku kesal sama mereka gitu. Enggak. Bertobat itu harus disertai dengan perbuatan, saudaraku. Misalnya kita hobi, misalnya menilep barang orang lain. Kalau kita bertobat, kita tidak hanya Tuhan, maaf tadi aku nilep, tapi kalau besok aku nilep lagi, aku dimaafkan ya Tuhan. Enggak seperti itu, saudaraku. Tidak seperti itu. Jika kita memohon pengampunan dari Tuhan dan kita benar-benar bertobat, tinggalkan semua jalan-jalan kita yang jahat, tinggalkan semuanya, bye, lupakan, hindari, jangan dilakukan lagi. Sebagai contoh, kalau kita misalnya dalam mengarungi bahtera hidup berumah tangga pernah selingkuh, segera bertobat, saudaraku. Bertobatlah, kembalilah ke pasangan kita masing-masing. Bertobatlah di hadapan Tuhan, akuilah segala dosa dan ubahlah hidup. Jangan dilakukan lagi segala kesalahan, segala perlakuan, segala dosa itu jangan dilakukan lagi.
Tuhan menanti kita untuk kembali, saudaraku. Tuhan menunggu kita. Di sini, dalam ayat tadi, beberapa kali diungkapkan, Tuhan meminta kita itu untuk bertobat. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Ini yang diinginkan Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Durhaka itu adalah semua perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Yang semua perbuatan jahat, perbuatan dosa, ini termasuk durhaka. Karena jika kita anak Tuhan, jika kita ini putra putri Allah, kita harus tetap setia. Tapi saat kita melanggar, berarti kita tidak setia lagi, kita durhaka. Supaya itu jangan menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita hidup benar, kemudian kita melakukan kesalahan, kita terperosok dalam dosa dan kita tidak bertobat. Hukuman itu akan tetap ada di atas kita. Di sini disebutkan yang jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku. Di sini Tuhan menekankan sekali lagi, buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku Tuhan. Dan Tuhan menginginkan agar kita memperbarui hidup kita, agar kita mengubah hidup kita. Jadi pertobatan itu tidak hanya di mulut, tapi kita benar-benar melakukannya dalam sikap, perbuatan, pikiran, perkataan kita sehari-hari. Disebutkan di sini, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Karena hati disitulah sumber kehidupan kita. Kita harus mengubah hati kita. Karena Tuhan tidak pernah menghendaki kematian kekal untuk kita, karena Dia begitu mengasihi kita, saudaraku. Di sini Tuhan menekankan ada beberapa hal, poin penting yang ditekankan di sini. Yang pertama adalah setiap orang itu menanggung semua kesalahan dan dosa yang ia perbuat sendiri, ya. Jadi nggak tergantung anaknya siapa atau orang tuanya siapa, itu nggak tergantung. Atau temannya siapa, atau kakak adiknya siapa, gitu nggak tergantung. Atau pasangan siapa, itu nggak tergantung. Semua dosa yang kita lakukan itu adalah kesalahan kita, tanggung jawab kita untuk mempertobatkannya di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Tuhan menunjukkan perbedaan orang benar dan orang fasik. Dan kalau orang benar berbuat salah dan kalau orang fasik bertobat. Tuhan akan lebih menghendaki orang fasik yang benar-benar sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dibandingkan orang benar yang jalannya udah hidup benar, kemudian dia merasa benar, dia melakukan banyak kesalahan. Tuhan benar-benar menginginkan kita hidup setia kepadanya, seturut jalan-jalannya, seturut perintahnya. Benar setiap langkah dalam hidup kita sesuai dengan ketetapannya. Itu yang diinginkan Tuhan, saudaraku. Kemudian untuk yang ketiga, bertobatlah. Tuhan mengingatkan beberapa kali, bertobatlah. Mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kita. Mungkin ada yang berpikiran gini, tapi aku kan berdosa setiap hari, aku udah bertobat hari kan aku udah bertobat kemarin. Sebelum Paskah, sebelum Natal aku juga sudah bertobat di hadapan pastor. Aku sudah melakukan pertobatan. Tapi saudaraku, kita berbuat dosa lagi setiap hari. Maka di sini disebutkan, bahkan di zaman Nabi Yeskiel, Tuhan tuh meminta kita itu buat bertobat. Tidak hanya Yesus yang mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, tapi Tuhan sendiri pun mengatakan melalui Nabi Yeskiel, bertobatlah, sampai beberapa kali di ayat ini.
Kemudian yang terakhir, Tuhan itu tidak menginginkan kematian kita, makanya dia ingin kita benar-benar bertobat. Itu tuh totalitas gitu loh, nggak cuma ya formalitas sebelum Natal, sebelum Paskah kita bertobat karena mau perayaan besar gitu, bukan. Bertobat itu harus disertai dengan memperbaharui kita sendiri. Hidup kita tuh harus dibarui. Kita tuh meninggalkan segala durhaka. Di sini disebutkan, buanglah semua durhaka, tinggalkanlah semua durhaka. Hindarilah semua perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tinggalkan semuanya. Berat, iya, berat memang. Jadi pengikut Kristus itu tidak mudah, saudaraku. Jadi orang Kristen tuh gak gampang, tantangannya banyak. Dosa sedikit pun tidak boleh. Karena kita sudah diangkat sebagai putra-putri Allah, kita sebaiknya gak berbuat dosa. Tetap aja kita ngeyel gitu. Banyak banget godaan. Kalau misalnya ada orang aneh sedikit berbuat yang tidak sesuai dengan pengkiran atau harapan kita gatel banget di mulut pengen ngomongin. Tapi ingat saudaraku, Tuhan tidak menghendaki hal itu. Makanya mengikuti Tuhan Yesus itu seperti memikul salib, karena begitu banyak hal yang harus kita kendalikan dalam hidup ini, agar kita tetap berpegang teguh kepada Dia, agar kita tetap berjalan bersamanya di dalam jalan kebenaran. Ini tidak mudah, saudaraku, nggak mudah. Dan di sini kita harus melakukan pertobatan setiap hari. Kita harus menyadari setiap saat, setiap detik waktu segala pikiran kita, segala isi hati kita, segala kelakuan kita, kita harus menyadari benar-benar. Kita harus mengendalikan dengan sepenuhnya agar kita tidak melakukan dosa. Kita ini sudah menjadi putra-putri Allah. Kita menyebut Tuhan itu Bapa, berarti kita kan anak ya. Kita jangan sampai melakukan dosa, kita jangan berbuat dosa kepada Bapa kita. Karena hukumannya adalah maut. Maut itu kematian kekal di neraka. Jangan, saudaraku, jangan. Apakah saya berbuat dosa? Iya, saya berbuat dosa. Saya pernah berbuat dosa, dan kadang-kadang saya tanpa sadar mulai dosa itu setiap hari. Atau beberapa kali dalam kesempatan dalam hidup saya. Tapi, ayo saudaraku, kita bertobat. Kalau hari ini kita sudah bertobat, besok tanpa sengaja kita berbuat dosa, bertobat lagi. Kalau besok kita berbuat dosa lagi, meskipun ini dua hari kita berbuat dosa, kita udah 2 hari bertobat, tetap bertobat lagi, saudaraku. Jangan pernah berhenti bertobat, karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Hidup kita bisa saja diakhiri sewaktu-waktu oleh Tuhan. Karena itu Yesus mengungkapkan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan mengambil kita. Bertobatlah setiap hari. Jangan menunggu, misalnya gini ya, kita kan bertobat itu waktu siang hari. Terus, kan udah baru siang tadi. Kalau malam ini aku berbuat dosa, berarti bertobatnya besok dong. Jangan, saudaraku. Jangan. Jika saudaraku tanpa sengaja berbuat dosa, melakukan kesalahan, berbuat kesalahan, dan menjadi durhaka di mata Tuhan, segera bertobat saat itu juga. Bertobat. Caranya bagaimana? Langsung doa atau langsung bisikan, langsung ambil kesempatan singkat untuk, ya Tuhan, aku mohon ampun, tadi aku melakukan kesalahan. Aku sungguh gak sengaja. Tiba-tiba mulutku nyelekop gitu aja, Tuhan. Ya Tuhan ampun, ya Tuhan mohon ampun, aku gak sengaja. Tuhan mohon ampun. Tuhan mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar aku tidak mengulangi kesalahanku. Lakukan itu, saudaraku. Nggak lama kan pertobatan? Nggak lama. Tapi yang dilihat Tuhan adalah kedalaman hati kita. Dia akan melihat apakah kita benar-benar bertobat ataukah hanya sekedar bicara. Makanya itu Tuhan menginginkan agar setelah kita bertobat, kita memperbaharui hati dan roh. Gitu. Inilah bacaan dari Nabi Yeskiel
ada beberapa poin penting di sini, dan aku harap poin-poin penting ini selalu kita ingat agar kita tetap selalu hidup benar, hidup di jalannya Tuhan, menjalankan semua perintah-perintahnya Tuhan, menjauhi itu semua larangan-larangan, semua kedurhakaan, semua dosa, semua kesalahan. Di dalam nama Yesus kita pasti bisa. Di dalam nama Yesus kita akan berjalan memikul salib bersama Dia. Di dalam nama Yesus kita bisa meninggalkan semua dosa-dosa kita. Di dalam nama Yesus kita akan selalu berjalan dan hidup dalam kebenaran oleh karena firman-Nya. Saudaraku, jangan pernah melupakan firman Tuhan. Itu. Kita harus selalu setia kepada Dia, setia kepada firman-Nya. Kita baca firman setiap hari sedikit-sedikit saja tidak masalah. Tapi ingatlah setiap firman itu akan menjadi pelengkap bagi jiwa saat kita berjalan bersama Dia di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan aku percaya di dalam nama Yesus kita pasti bisa. Kita pasti bisa, saudaraku. Kita memang harus berlomba-lomba untuk memperoleh kemenangan agar kita bisa masuk dan bersatu dengan Yesus Kristus di kerajaan surga. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, mari saudaraku semuanya, kita memperbaharui hidup kita, ketika kita meninggalkan semua dosa-dosa kita mulai aktif bertobat, kita mulai mengubah hidup kita mulai mengubah diri kita agar menjadi semakin lebih baik lagi, semakin dekat dengan Tuhan. Hidup seturut dengan firman-Nya dan tidak pernah berbuat dosa lagi. Di dalam nama Yesus kita pasti bisa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video sharing Alkitab bareng Mon episode selanjutnya. Bye. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.